Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi ya dengan saya Bunda Wati. Apa kabar nih teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, tabarakallah, senangnya ya bisa sapa-sapa teman-teman semua dan share lagi kegiatanku. Di video ini aku lagi di rumah ibu ya teman-teman. Nah itu aku bawa nasi dari rumah, kurang lebih sih 2 piring ya. Sisa nasi tadi malam, nasinya itu masih bagus ya teman-teman. Jadinya ini aku mau bikin kerupuk nasi. Daripada nasinya nanti keburu bau ya teman-teman, terbuang sia-sia, aku eksperimen aja untuk dijadikan kerupuk ya. Ini aku lagi kupas bawang putih untuk bumbu kerupuknya. Kurang lebih sih 15 biji bawang putih. Kalau teman-teman di rumah punya sisa nasi yang masih bagus, biasanya dibuat apa ya? Komen-komen yuk di kolom komentar, kita sharing-sharing ya. Ini ibuku haluskan bawang putihnya pakai blender, diiris-iris supaya halusnya itu merata. Dan ibu juga tambahin itu ada ikan jenggelek yang sudah direbus, dipisahkan dari duri-durinya, dicampurkan di blender bersamaan dengan bumbunya ya teman-teman, supaya rasa kerupuknya itu gurih dan enak ya. Ikan jenggeleknya cuma pakai 1 ekor ya. Dan ini udah selesai aja milah-milah ikan dari durinya, siap untuk di blender. Tambahkan juga sedikit air ya teman-teman, supaya saat blender bumbunya cepat halus. Tutup rapat-rapat lalu di blender. Siapkan kukusannya di atas kompor dengan api kecil ya teman-teman. Setelah bumbunya halus, lalu dituang ke wadah yang besar ya teman-teman, supaya nanti kalau mengaduk adonannya itu lebih leluasa ya. Oh iya nih teman-teman, jangan salfok sama tangan ibuku yang bersihkan blendernya seperti itu ya. Tangan ibu udah dicuci bersih. Lalu tambahkan kurang lebih 1,5 sendok garam ya teman-teman. Sendoknya seperti itu ya. Itu sendok bebek. Dan tambahkan juga kurang lebih 1 sendok penyedap ya atau micin. Lalu tuangkan nasinya ke dalam bumbu, dicampur-campur seperti itu ya teman-teman. Diaduk-aduk supaya bumbunya itu meresap dan merata ke nasinya. Itu tangan ibuku udah dicuci bersih ya teman-teman, jangan salfok ya. Setelah bumbunya tercampur semua, kukus nasinya ya teman-teman. Ratakan pinggir-pinggirnya supaya matangnya itu merata. Tutup kukusannya dan tunggu sampai 25 menit ya teman-teman. Sambil nunggu adonannya mateng, aku siapkan telenan dan ulekan untuk mencetak kerupuknya. Setelah 25 menit, adonannya udah mateng ya teman-teman. Ibu pindah adonannya ke wadah besar tadi ya. Itu wadahnya dilapisi plastik supaya adonannya nggak lengket ya. Adonan nasinya dihaluskan dulu ya teman-teman, supaya nanti saat mencetak kerupuk nasinya itu nggak ambiar ya. Dihaluskan sampai semua adonan benar-benar halus ya teman-teman. Ulekannya juga dilapisi plastik ya teman-teman, supaya adonan kerupuknya itu nggak lengket ke ulekannya. Ulek 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 sampai halus ya. Ngehalusin adonannya udah selesai. Sekarang proses mencetak kerupuk ya teman-teman. Caranya ambil secukupnya adonan, lalu dipenyet-penyet di atas telenan ya. Dan pinggir-pinggirnya itu bisa dirapikan ya teman-teman.
Dikasih sedikit minyak di atas tenan dan diulekkannya ya teman-teman, supaya adonan kerupuknya itu enggak terlalu lengket. Lalu ditaruh di tempat penjemuran kerupuk ya teman-teman. Nah, ini tempat penjemuran kerupuk punya ibu, buat sendiri ya teman-teman, karena ibu setiap harinya juga buat rengginang ya. Nah, itu aku juga bantuin ibu untuk mencetak ya teman-teman. Dipenyet-penyet semua sampai adonannya itu habis ya. Oh iya nih teman-teman yang sekarang lagi nonton videoku, kalian lagi apa nih? Lagi santai-santai atau sibuk atau kegiatan yang lainnya? Komen-komen ya di kolom komentar. Semoga aja teman-teman yang lagi nonton videoku nontonnya enjoy ya, nonton videoku sampai full durasi, nggak di skip-skip ya teman-teman. Dan jangan bosan juga nonton videoku yang sederhana ini, video yang berisi kegiatan ibu rumah tangga yang ini aja, kegiatannya yang selalu berulang-ulang. Buat teman-teman yang baru menemukan channelku ini, kenalin ya, aku Eka Fatmawati, dipanggil Bunda Wati, seorang ibu rumah tangga 2 anak yang tinggal di kota Probolinggo, Jawa Timur. Aku nggak sukses seperti ibu mencetak kerupuknya ya teman-teman. Kalau ibu kan langsung satset gitu, dipenyet-penyet langsung ditaruh di penjemurannya. Dan ini kembali lagi ibu semua yang mencetak kerupuknya ya teman-teman. Aku cuma yang ngevideo aja ya. Nah, ini udah dapat banyak cetak kerupuknya ya teman-teman. Nggak tahu, aku lupa ini dapat berapa, aku lupa nggak ngitung. Ini udah selesai semua mencetak kerupuknya. Meskipun ukuran kerupuknya itu nggak sama, ada yang besar, ada yang kecil, tapi jangan diragukan lagi untuk rasa ya teman-teman, pasti enak dan gurih. Dan lanjut, aku mau jemur kerupuknya. Ini di atas kandang kambing yang masih belum jadi ya teman-teman. Nah, pokoknya jemurnya itu di atas matahari yang benar-benar panas ya. Tapi nanti siang aku pindah ke sini ya teman-teman. Nah, ini masih jam 2 siang menjelang sore. Ibu lihat kerupuknya kering atau enggak. Tapi sih katanya ibu besok mau dijemur lagi ya teman-teman. Jadi ibu jemurnya itu 2 hari ya, baru benar-benar kerupuknya itu kering. Nah, ini teman-teman penampakan kerupuk nasi ya. Kerupuknya dipindah ke nampan ya teman-teman, atau tempe ya. Kalau orang Probolinggo itu bilangnya tempe. Tapi besoknya itu rencananya kata ibu mau dijemur lagi kerupuknya. Tapi saat jemur kerupuk yang kedua kalinya aku nggak record ya teman-teman, aku skip aja. Dan ini aku recordnya pas saat goreng kerupuk ya teman-teman. Kerupuknya mekar ya teman-teman. Nah, jangan salfok juga sama wajan kecilku ini yang pinggir-pinggirnya itu gosong. Kenapa gosong? Itu karena aku sering lupa saat masak ya teman-teman. Saat masak aku tinggal ke depan gitu ya. Ternyata masakannya gosong sampai wajannya seperti ini. Ini aku gorengnya di rumahku sendiri ya teman-teman, bukan di rumah ibu ya. Alat-alat masakku sangat sederhana ya teman-teman. Aku pakai apa adanya yang ada di dapur sederhanaku. Tips menggoreng kerupuk supaya tidak gosong yaitu dengan minyaknya yang benar-benar panas, tapi apinya jangan besar-besar ya teman-teman. Apinya itu sedang, menyesuaikan dengan minyaknya panas atau tidak ya. Kalau minyaknya udah benar-benar panas, apinya itu sedang, baru deh masukkan kerupuknya dan dibalik-balik, diuyul-uyul seperti ini ya teman-teman. Itu sih tips menurut aku ya. Kalau menurut teman-teman, gimana sih cara goreng kerupuk supaya tidak gosong? Apa sama tipsnya menurutku atau ada perbedaan?
Teman-teman bisa komen-komen ya di kolom komentar, kita saling sharing-sharing. Oke teman-teman, gak terasa videonya udah hampir selesai. Aku ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan dukung terus channelku dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Nyalakan juga tombol notifikasinya. Wassalamualaikum. Bye-bye.